Assalamualaikum anak-anak soleh dan solehah. Ketemu lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1C subtema 2 pembelajaran 6. Jangan lupa kalian siapkan buku dan alat tulisnya ya. Dan sebelum belajar jangan lupa amalkan sila pertama Pancasila, yaitu berdoa sebelum belajar. Yuk kita berdoa sebelum belajar di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masuk pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya adalah mengenal ungkapan penyampaian perintah kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun. Jadi kita hari ini belajar tentang kalimat perintah dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, sekarang kalian boleh buka buku kalian halaman 50 pembelajaran 6 atau kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing. Ayo bermain peran. Deli pulang dari sekolah. Bacalah percakapan Deli dan ibu. Deli berkata, "Ibu, Deli sudah pulang." Ibu menjawab, "Selamat datang Deli. Ayo masuk nak." Deli berkata, "Baik Bu, Deli buka sepatu dulu sebentar." Ibu menjawab, "Jangan lupa simpanlah sepatumu di rak." Deli menjawab, "Sudah Deli simpan Bu." Ibu berkata, "Anak pintar, segera gantilah seragammu dengan pakaian bersih." Deli menjawab, "Baik Bu." Nah, dari percakapan ini, apakah kalian menemukan kalimat perintah? Ya, betul. Ucapan Ibu Deli berisi kalimat perintah. Contohnya yang mana di sini kalimat perintah? Coba kalian tunjuk, mana yang kalimat perintah di sini? Nah, "Selamat datang Deli, ayo masuk nak." Nah, itu kalimat perintah. "Baik Bu, Deli buka sepatu dulu sebentar. Jangan lupa simpanlah sepatumu di rak." Kemudian ibu memerintahkan kepada Deli untuk menyimpan sepatunya di rak. Kemudian ada lagi nggak ya kalimat perintah lainnya ya? Pinter. Gantilah seragammu dengan pakaian bersih. Ibu menyuruh Deli untuk mengganti seragamnya dengan pakaian yang bersih. Kalimat perintah itu apa? Dapat kita simpulkan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang berisi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah itu seperti apa? Biasanya kalimat perintah itu di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Bagaimana tanda seru? Nih, yang kayak pentungan. Ini namanya tanda seru, teman-teman. Ini namanya tanda seru yang kayak pentungan. Kalau tanda tanya seperti payung. Kalau tanda seru itu seperti pentungan. Nah, ciri-ciri kalimat perintah adalah di akhir kalimat menggunakan tanda seru atau ada kata lah. Lah, simpanlah buku itu. Ambillah pensil itu. Tutuplah pintu itu. Belakangnya ada tanda seru. Itu adalah sebuah kalimat perintah. Kalian tentunya pasti pernah mengucapkan kalimat perintah. Ketika kalian mengucapkan kalimat perintah, harus diucapkan dengan santun. Kata-katanya harus baik. Jangan seperti ini, "Ambilin bukunya dong." Gitu, itu tidak baik katanya. Kata-katanya, "Tutup pintu itu."
dengan nada yang kasar, membentak. Itu namanya kalimat perintah yang tidak baik. Gunakan kalimat perintah yang santun. Paham ya? Miss lanjut ya. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat perintah. Coba kalian lihat ciri-ciri yang pertama. Apa saja contoh kalimat perintah? Simpanlah sepatumu di rak. Gantilah seragammu dengan pakaian bersih. Dedi, tolong ambilkan sendok di meja makan. Ayo teman-teman, kita mengerjakan tugas ini. Maria, jangan memegang radio jika tanganmu basah. Nah, itu semua adalah contoh kalimat perintah. Karena apa? Karena ada tanda seru di belakangnya. Ini ada yang kayak pentungan, ini tanda seru. Yang kayak pentungan tanda seru. Terus ada katalah, gantilah, simpanlah, atau ambilkan, atau di belakangnya ada katakan, ambilkan, kerjakan. Nah, itu adalah kalimat perintah. Apa saja tadi cirinya? Ulangi. Di belakang kalimat atau di akhir kalimat ada tanda seru. Kemudian ada katalah atau kan, simpanlah, gantilah, ambilkan, kerjakan. Paham ya? Lanjut. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran PPKN. Materinya apa yang akan kita pelajari? Yaitu kegiatan siang hari sesuai aturan. Kegiatan yang sesuai aturan pada siang hari. Nah, ini ada di halaman 51. Ayo mengamati. Deli pulang sekolah pada siang hari. Sampai di rumah, Deli mengucapkan salam kepada ibu. Deli meletakkan sepatu di rak dengan rapi. Deli juga segera mengganti seragamnya dengan pakaian bersih. Deli selalu mentaati aturan di rumah. Deli selalu bersikap tertib. Berikut ini adalah contoh sikap tertib di rumah. Nah, ini adalah contoh sikap tertib di rumahnya Deli. Apa saja? Yang pertama, meletakkan sepatu di rak. Jadi ini adalah aturan atau tata tertib di rumahnya Deli. Setiap pulang sekolah atau dia pergi dari manapun, terus kembali ke rumah, dia selalu meletakkan sepatu atau sendalnya di rak sepatu. Jadi terlihat rapi. Apakah kalian seperti Deli selalu meletakkan sepatunya di rak sepatu? Jika iya, berarti tandanya kalian sudah mematuhi tata tertib di rumah. Nah, contoh tata tertib atau sikap tertib di rumah apalagi? Coba lihat gambar kedua. Apa gambar kedua sedang apa? Iya, pintar. Menyimpan buku di rak buku. Ini adalah tata tertib di rumahnya Deli. Tentunya di rumah kamu juga sama. Ketika kamu membaca buku, jangan lupa simpan kembali bukumu di rak buku agar ketika kamu ingin membacanya kembali, kamu tidak pusing mencari-carinya di mana ya di mana ya buku yang aku pengen baca ya. Nah, kalau kalian bacanya menyimpannya dengan rapi, tentunya ketika kalian ingin membacanya kembali akan lebih mudah mencarinya. Nah, lanjut. Berikut ini adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan aturan di rumah. Yang pertama, apa saja contoh atau sikap aturan di rumah? Makan siang harus tepat waktu. Nah, jangan telat ya. Nanti berakibat perut kalian sakit. Kemudian, contoh sikap yang sesuai dengan aturan di rumah apalagi? Pulang sekolah tepat waktu. Nah, jangan mampir dulu, jangan main dulu. Pulang dulu ke rumah, kalau mau main minta izin dulu sama orang tuamu. Kemudian yang ketiga contohnya apa? Iya, mengganti pakaian seragam dengan pakaian rumah. Biar seragam kalian tidak kotor. Jangan pulang sekolah jangan langsung main bola, nanti seragamnya kotor. Kalian harus pulang dulu terus ganti seragammu dengan pakaian rumah. Kemudian yang keempat apa? Meletakkan sepatu dan tas pada tempatnya.
Jangan lupa ya, kalian sudah belajar sikap sesuai dengan aturan. Jangan hanya belajar, tapi harus kalian terapkan ya di rumah kalian masing-masing ya. Lanjut, kita masuk pada materi matematika. Apa mata pelajaran matematika? Materinya adalah menulis bentuk panjang suatu bilangan sesuai nilai tempat. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Setiap 10 pensil kita ikat menjadi satu ikatan. Setiap 10 pensil, ini udah 10 pensilnya, kemudian kita ikat. Setiap 10 pensil diikat. Berapa jumlahnya? Berarti ini 10, terus ini 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 pensil. Ada 16 pensil. Nah, 16 pensil sama dengan, coba, ada berapa ikatan di sini ya? Ada berapa pensil yang ada berapa ikatan ya? Ternyata ikatan ada 1. Nah, berarti di sini ditulis 1 puluhan. Karena ikatannya ada 1, ya, 1 ikatan ini berisi 10 pensil, jadi kita rubah menjadi 1 puluhan. Terus ditambah berapa satuan pensil yang tidak diikat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Kenapa Miss 6 gak bisa diikat? Karena yang bisa diikat itu harus 10 pensil. Ketika sudah 10 pensil, maka dia bisa dirubah menjadi 1 puluhan. Paham ya? Terus 1 puluhan itu nilainya berapa? Nilainya 10. Terus 6 satuan nilainya berapa? Nilainya 6. Nah, di sini 16. 1 itu tempatnya puluhan. Nilainya 10. 6 itu tempatnya satuan. Nilainya adalah 6. Lanjut, ayo kita menulis bilangan sesuai nilai tempatnya. Nah, kemarin sudah belajar. Sekarang kita latihan. Ayo kalian tebak ya. Tuliskan bilangan yang tepat pada kotak. 1 puluhan ditambah 7 satuan berapa ya? 1 puluhan nilainya 10. Berarti 10 ditambah 7 berapa? 17, pintar. 1 puluhan ditambah 2 satuan. 1 puluhan nilainya 10. Berarti 10 ditambah 2. Berapa ya? Pintar. 1 puluhan ditambah 8 satuan. Berarti 10 ditambah 8 berapa ya? Pintar, 18. Sekarang tentukan nilai tempat dari bilangan berikut. Nah, sekarang kalian tentukan nilai tempat dari bilangan berikut. 13. Puluhannya berapa? 13. 13 puluhannya adalah 1. Nah, lihat angkanya. Angka yang puluhan kan angka 1 ditambah satuan. Satuan angka berapa dari bilangan 13? Pintar, angka 3. Sekarang 15. Bilangan 15 ini mana yang jadi puluhan? Angka berapa? Pintar, angka 1. Puluhan itu sebelah kiri atau angka yang paling awal. Satuan itu adalah angka yang paling kanan atau angka terakhir. Satuannya berapa? 5, good job. Kalau 16, puluhannya angka berapa? 16. Angka 1, pintar. Satuannya angka berapa? Angka 6, pintar. Nah, kalau 20 ini puluhannya angka berapa ya? Pintar. Ada 2 puluhan. Karena 2 ini berarti 2 puluhan ini berarti nilainya adalah 20. Pak. Terus satuannya angka berapa? Angka 0. 0 satuan. Nah, sekarang ayo berlatih, kita kerjakan bersama-sama halaman 53 ya dan 54. Buka bukunya.
Nomor 1. Lengkapilah kalimat perintah pada gambar berikut ini. Lihat gambarnya. Titik, 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 tanganmu sebelum makan. Baik, Bu. Apa ya kira-kira ya? Kalimat perintahnya ya. Cucilah, pintar. Lanjut gambar kedua. Titik, 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 tasmu dengan rapi. Baik, Bu. Apa ya kira-kira ya? Kalimat perintahnya ya. Simpanlah, pintar. Kemudian yang kedua, berilah tanda checklist pada sikap yang sesuai aturan. Apa ya? Mencuci tangan sebelum makan siang. Betul tidak? Betul, Miss. Mengulang pelajaran di rumah. Betul, gunanya mengulang pelajaran agar kalian lebih paham lagi materi yang diajarkan di sekolah. Kemudian yang ketiga, meminta izin kepada orang tua sebelum bermain. Betul nggak? Betul. Membantu ibu menyiapkan makan siang. Betul atau tidak? Betul. Meletakkan tas sekolah sembarangan. Salah. Harusnya yang betul seperti apa? Meletakkan tas sekolah pada tempatnya. Kemudian membiarkan mainan berantakan. Betul atau salah? Salah. Jangan berantakan, tapi mainannya ditempatkan di tempatnya dengan rapi. Yang terakhir, mengerjakan pekerjaan rumah. Betul. Lanjut ya. Nah, sekarang nomor 3, halaman 54. Tuliskan bilangan sesuai gambar. Nah, ada tumpukan buku. Tumpukan buku itu ada 10 buku. Kalau 10 kita rubah jadi puluhan. Jadi 1 puluhan. Berapa jumlah buku ini semuanya? Berarti ini kan satu tumpukan ada 10 buku. 10 ditambah berapa yang satuan buku ini? Yang tidak ditumpuk. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pintar. Ada 18 buku. Nah, kita 18 buku sama dengan berapa? Nah, karena cuman ada tumpukannya satu tumpukan, berarti di sini 1 puluhan. Kalau ada 2 tumpukan, satu tumpukannya berisi 10 buku, berarti 2 puluhan. Karena ini ada satu tumpukan yang berisi 10 buku, berarti di sini 1 puluhan ditambah 8 satuan. Nah, terus ini ada berapa nih pensilnya nih? Hitung. Iya, ada 17 pensilnya jumlahnya. Ini yang diikat ada 10 pensil. Yang tidak diikat ada 7 pensil. Berarti puluhannya berapa? Lihat, ada berapa yang diikat? Ada 1. Berarti 1 puluhan. Nah, yang ini ada 7 satuan. Hebat. Nah, sekarang ini ada berapa nih gundu yang di dalam karung atau di dalam plastik, ditambah yang sebelahnya. Iya, ada 14. Berarti 1 puluhan. Kantongnya ada 1 yang berisi 10 gundu, jadi 1 puluhan ditambah 4 satuan. Nah, sekarang balon. Balon ada berapa semuanya? Hitung. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini ada 10. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini 10, yang ini 9. Berarti jumlahnya adalah 19. Berarti ini ada berapa puluhan? Yang 10 balonnya. Karena yang 10 balonnya cuma ada 1, jadi ini 1 puluhan. Yang ini 9 satuan. Selanjutnya yang nomor 4. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 11. Mana angka puluhan? Angka 1 yang paling depan. Mana angka satuan? Iya, pinter. 1 yang paling belakang. Terus nomor 20. Mana puluhan angka berapa? Angka 2. Satuan angka berapa? Angka 0. 13. Puluhan angka berapa? Angka 1. Satuan angka berapa? Angka 3, pintar. Sekarang bilangan 16. Puluhan angka berapa? Puluhan angka berapa? Angka 1. Satuannya angka 6. Nah, sekarang yang depannya kita jumlah. 1 puluhan ditambah 9 satuan berapa jumlahnya? 19. 10 ditambah 9. 1 puluhan yang F. 1 puluhan ditambah 2 satuan berapa jumlahnya? Pintar, 12.
1 puluhan ditambah 5 satuan berapa? Pinter, 15. 1 puluhan ditambah 7 satuan berapa ya? Hebat, 17. Wah, semoga kalian semua paham ya materi hari ini ya. Sampai ketemu kembali di pembelajaran tema. Terima kasih semuanya.